Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan. Dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya, berkuasa kebangkitannya. Haleluya. Kembali kita anggap pujian kita, bergema gempita nyanyian kemenangan. Sudah kita bagi berdiri.
kita bersuka cita, kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kembali kita angkat pujian kita, kitab kehidupan. Satu kali yang
saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Persiapkan hati kita rasakan kasih sayang Tuhan, perhatian Tuhan bagi kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Satu hal yang kuingin, betapa baik Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Banyak pengalaman kami bersama dengan Engkau, kesukaran, kesulitan, berkat-berkat, kelimpahan semua kami alami bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk kami selalu bersyukur, selalu memuliakan Engkau, karena betapa kuat Engkau pelihara kami, Engkau perlindungan kami yang teguh menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu. Semua yang ada di dunia ini berubah,
namun kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau juga selalu menuntun kami, menguatkan kami. Apapun yang kami alami untuk sujud menyembah-Mu, bersyukur. Tiada persungutan di dalam hidup kami, selalu bersyukur. Karena itulah Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Malam hari ini kami akan sujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Engkau tuntun kami, berikan firman-Mu untuk menopang kami, supaya kami sungguh-sungguh sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, urapi kami semua. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur diberkati oleh Tuhan, disertai Tuhan, dituntun Tuhan sampai pada malam hari ini kita bisa ada Bapak Ibu Saudara-saudara, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita begitu kuat. Tuhan melindungi kita, membela kita, terutama kita berada di situasi dunia yang tidak menentu, keadaan dunia berubah, tidak ada satu di dunia ini yang kekal, semua akan berubah-ubah. Namun kasih setia Tuhan tidak berubah di dalam hidup kita. Sebelum kita sujud di hadapan Tuhan, kita menerima firman. Terlebih dahulu kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara. Sebelum kita berlutut di hadapan Tuhan, kita baca firman Allah. Mazmur, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di Mazmur pasal 46, supaya kita datang minta pertolongan di hadapan Tuhan, karena Dialah perlindungan kita yang teguh. Berikutnya, Allah adalah kota benteng bagi kita. Kita baca bersama ayat ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca serentak, saudara perhatikan. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur lelapan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah membaca firman Allah ini, bahwa Tuhan itu yang kita percayai, yang berharap kita kepadanya. Tuhan yang kita andalkan itu, Dia menjadi perlindungan, kota benteng, tempat kita berlindung, tempat kita dipelihara. Kota benteng ini biasanya disitulah tempat yang paling aman. Di sana kita terpelihara, di sana kita dilindungi. Walaupun keadaan dunia tadi di ayat yang
ayat yang kedua, ayat yang ketiga, keadaan bumi berubah. Ya, memang keadaan bumi ini selalu berubah. Gunung-gunung akan goncang, kegoncangan akan terjadi. Kalau ini ditulis di Mazmur, tapi juga merupakan kegenapannya nanti di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, supaya manusia datang kepada Tuhan, tidak mengandalkan apapun yang di bumi ini, karena yang ada di bumi ini tidak mampu untuk menjadi kota benteng kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita yang teguh. Kalau pemazmur ini sudah merupakan nyanyian ini baginya, merupakan pujian kepada Tuhan, karena dia rasakan, saudara-saudara, sesuatu nyanyian ini karena dia rasakan betapa kuat Tuhan melindungi dia, membela dia, memelihara dia, walaupun keadaan di sekitarnya selalu berubah-ubah. Saudara-saudara, terjadi hal yang menakutkan kalau gunung-gunung goncang. Banyak hal yang menakutkan, saudara-saudara, terutama kita. Kalau ini ditulis dulu di zaman itu belum seperti zaman kita sekarang, kegenapannya betapa banyaknya keadaan-keadaan yang sangat menakutkan, ya, menggetarkan hati kita, saudara-saudara. Tapi ayat ini berbilang, Allah itu bagi kita, ayat 2, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut. Ya, inilah gunanya kalau kita merasakan bahwa Allah itu adalah sebagai kota benteng bagi kita, tempat perlindungan. Tidak perlu kita takut berkelebihan menghadapi situasi yang ada di dunia. Kita lihat kan di sekitar kita, puji Tuhan di kota Medan kita aman-aman saja. Di daerah yang lain, saudara-saudara, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada bermacam-macam, saudara-saudara, kesukaran. Di daerah sana ada tanah longsor, ya, bisa tanah terbelah begitu hebat. Belum lagi masalah-masalah peperangan, sakit penyakit, saudara-saudara, itu kita alami di hari-hari terakhir ini. Tapi semua itu membuat kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau pemazmur ini menulis betapa hebatnya bumi ini berubah, gunung-gunung bergoncang, saudara-saudara, supaya tidak ada pengharapan kita kepada dunia ini, pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau dunia ini, coba saudara-saudara tengok, saya lihat di ketika banjir, tidak ada artinya rumah, mobil, harta, tak ada nilainya, saudara-saudara. Ya, apalagi kalau banjir bandang di Jakarta sana, kita lihat teman-teman kita kebanjiran, ya, mobil-mobil tak ada artinya, harta tak ada gunanya, saudara-saudara. Semuanya mengecewakan. Tetapi mari, bukan di dunia ini tempat kita. Dunia ini hanyalah sementara saja, saudara-saudara. Supaya di dunia ini kita latihan, apapun yang terjadi, selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan. Nah, pemazmur ini menuliskan, saudara-saudara, nggak perlu kita takut dengan keadaan di dunia, karena bukan dunia ini tempat kita. Kita hanya merantau saja di dunia ini. Ya, dikatakan kita, tanah air kita di sorga, bukan di bumi ini. Kita hanya sebentar saja di bumi ini. Karena itulah kita tidak takut. Apapun keadaan dunia ini tidak mencemaskan kita, saudara-saudara. Tetapi keadaan di dunia ini membuat kita sungguh-sungguh makin dekat kepada Tuhan. Ya, hanya dekat kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, di ayat ini pemazmur ini menulis kalau keadaan dunia ini tidak pernah, saudara-saudara, tenang, tidak pernah aman, semua berubah, gunung-gunung bergoncang. Bahkan di ayat yang ke-7 itu sebenarnya bumi bergoncang ini ditambah kerajaan akan goncang di ayat yang ke-7. Ditambah lagi keadaan manusia yang tidak tenang. Ayat 7, bangsa-bangsa ribut. Ya, sudah bumi berubah, gunung-gunung bergoyang, bangsa-bangsa ribut, terjadi peperangan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Itulah keadaan di dunia sekarang, saudara-saudara. Buminya goncang, manusianya lebih goncang lagi.
Ya. Tapi pemazmur ini menuliskan bagi kita, saudara-saudara, ada 4 yang harus kita lakukan untuk kita menemukan Tuhan itu sebagai kota benteng kita. Ini yang seringkali tidak dimengerti oleh banyak orang. Banyak orang karena takutnya, karena cemasnya melihat keadaan dunia, berdoa pun tidak, hanya menyesali, saudara-saudara, hanya kecewa. Dan banyak begitu hartanya habis dia kecewa, dia salahkan Tuhan, ya, dia menyalahkan orang lain dan tidak pernah menemukan yang terbaik, saudara-saudara. Tapi pemazmur ini jelas sekali mengatakan, kalau dunia ini, bumi ini berubah, gunung-gunung goncang, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan akan goncang. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak ditimpa oleh ketakutan, saudara-saudara? Yang pertama yang kita lakukan di ayat yang ke-9, pergilah. Itu ayat di 9. Ya, ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Yang pertama, pergilah. Ya, apa artinya pergilah? Nyanyian kita seringkali ku pergi. Nah, kalau di banyak nyanyian kita pergi, saudara-saudara. Pergi bukan berarti langsung kita ke surga, langsung meninggal, tidak. Pergilah, tinggalkan dosa, ya, pergi beribadah kepada Tuhan, pergi berseru kepada Tuhan, pergi menyembah Tuhan. Itu artinya pergi. Ya, pemazmur ini seringkali lakukan itu. Ya, ketika sesuatu tidak menentu, ada ketakutan, ada kecemasan, sikap yang pertama adalah pergilah. Ya, tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala apapun yang mengikatkan kita. Ayo datang, pergilah untuk beribadah, pergi untuk bersyukur, menyembah Tuhan. Dan ini yang banyak memberikan pertolongan, kekuatan bagi kita. Jangan justru menghadapi kesukaran di dunia bukan kita berdoa, bukan kita beribadah, malah kecewa kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak mendapat pertolongan. Ya, tapi yang pertama disebutkan pergilah. Ya, tinggalkan dosa-dosa kita. Ya, tinggalkan semua apapun yang membeban-beban. Alkitab membilang, pergilah. Kita beribadah, melayani. Itu ini seruan. Ya, kalimat pergilah ini perintah, seruan kepada kita. Ya, seruan terutama kita di hari akhir zaman. Dikatakan di Matius bagian-bagian terakhir akan terjadi kegoncangan yang begitu hebat di dunia ini. Sama seruannya, pergilah. Ya, seruannya selalu begitu, pergilah. Cara yang tepat bagi kita mengatasi semua keadaan dunia yang tidak berubah, gunung-gunung yang bergoncang ini, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ayo beribadah kita makin sungguh, berdoa kita makin sungguh. Karena itu Tuhan memberikan kelepasan. Ya, karena Tuhan sudah lakukan di Wahyu berkata begitu kita berdoa, ya, di sorga tenang tapi di bumi goncang. Ya, kegoncangan terjadi di bumi, tapi kita yang menyembah Tuhan ada ketenangan di dalamnya, saudara-saudara. Mari, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Pergilah. Ya, seruan ini kepada umat Israel, kepada kita. Ya, seruan, ayo pergi beribadah, pergi melayani Tuhan, pergi berdoa. Ya, bahkan ayat kalau di Perjanjian Baru mengatakan yang di tempat peranginan, ayo jangan turun ke bawah. Ya, pergi beribadah, pergi kita beribadah. Ini solusi yang paling tepat menghadapi segala keadaan dunia, dan semakin sulit keadaan dunia sekarang, saudara-saudara. Bisa saja nggak nyangka bisa terjadi. Ya, coba seperti banjir di beberapa tempat, nggak mungkin kita pikirkan, tapi itu terjadi. Kita puji Tuhan di Medan ini aman kita. Ya, kalau dulu di Mandala ini tempat banjir juga ini, saudara-saudara. Kita ingat tahun-tahun dulu
Tapi puji Tuhan begitu sungai Denai yang di sana itu dikerok, tidak ada lagi banjir. Kalau dulu, waduh, manalah ini tempat banjir sudah. Tapi tidak tahu kalau air dari gunung sana pun meluap pula. Ya, nggak ada nilainya di dunia ini, saudara-saudara. Tapi cara yang paling tepat, pemazmur ini mengatakan pergilah. Ya, setiap keadaan apapun di dunia ini, pergi sujud menyembah Tuhan, pergi beribadah. Ayo melayani Tuhan, mengerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, apalagi yang kedua, pandanglah pekerjaan Tuhan. Ini saudara-saudara, ya, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Di Tabernakel hebat kali saudara-saudara, tudung terakhir namanya tudung Minagaja, tudung paling atas itu saudara-saudara. Ya, karena begitu kuat, semakin banyak beban kesukaran di dunia ini, perlindungan dari kulit ini begitu kuat. Ya, gak ada cara yang lain, saudara-saudara. Dari 4 lapis tudung Tabernakel itu, paling atas itu tudung kulit yang paling kuat. Ya, sehingga mampu kita dilindungi. Sudah bayangkan 4 lapis tudung Tabernakel itu. Kalau kita berdoa, ya, kita berada di bait suci Tuhan, ada perlindungan yang sempurna bagi kita. Ya, makanya dikatakan pandanglah, lihatlah, saksikanlah. Kalau kita pergi beribadah, berdoa di hadapan, kita hanya melihat, oh ini pemusnahan terjadi. Kita hanya melihat dunia ini. Ya, kita lihat, oh Tuhan terima kasih, di sana sini ada perang, di sana sini ada malapetaka. Tapi kami hanya melihat, kita saksikan pekerjaan Tuhan mengadakan pembalasan, pemusnahan. Ya, kita tidak musnah di dalamnya. Kenapa? Karena kita ada perlindungan Tuhan yang kuat. Karena sudah kita pergi berdoa, pergi beribadah kepada Tuhan di ruangan suci di baitnya. Kita hanya melihat, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Satu saat, saudara-saudara, kayak Lot sebenarnya melihat pemusnahan Sodom Gomora. Ya, dia pergilah Lot, ayo cepat. Ya, Tuhan suruh, pergilah, tinggalkan Sodom Gomora. Sama seperti kita hari-hari ini. Kita lihat pemusnahan, kita lihat bencana, kita lihat peperangan di mana-mana. Tuhan katakan pergi. Ya, Lot sangat berat hatinya karena hartanya hanya di Sodom Gomora. Tuhan pegang tangannya, ayo lekas. Hanya jangan menoleh ke belakang. Ya, pandangannya harus ikut Tuhan, jangan menoleh. Sama kayak ayat ini. Ya, istri Lot nengok bagaimana, betul apa enggak Sodom Gomora musnah? Jangan-jangan Tuhan dusta ini, jangan-jangan Tuhan enggak benar. Enggak usah tengok ke belakang, pandang saja ke depan, ikut Tuhan. Tapi istri Lot enggak percaya, nengok ke belakang. Inilah kadang-kadang saudara-saudara, betul apa enggak Tuhan ini enggak mungkin hancurkan Sodom Gomora yang begitu mewah, begitu hebat. Ya, kadang-kadang kita menoleh ke belakang, bukan memandang Tuhan, menengok ke belakang, harta kita di belakang, siapa-siapa yang di belakang, karena nggak ada pengharapan kita ke depan. Pandanglah, ya, satu saat kita pandang, saudara-saudara, kita pandang bagaimana Tuhan mengadakan pemusnahan, dan itu kata janji Tuhan. Pergilah, terutama untuk kita tinggalkan dosa, tinggalkan yang lain, pergi beribadah, pergi melayani Tuhan, pergi ikut Tuhan. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan. Satu saat kita saksikan, ya, bagaimana pemusnahan itu Tuhan lakukan di bumi ini. Kita tidak kecewa, kita tidak salahkan Tuhan, karena Tuhan sudah katakan, saudara-saudara, satu saat api yang akan menghabisi dunia ini. Kan bumi kita ini sudah disiapkan untuk api. Kita tinggal melihat
bagaimana api ini akan menghabisi dunia ini, saudara-saudara. Kita pandang, ya. Tapi karena kita, di surat Petrus berkata, karena kita hidup suci, pergi tinggalkan semua, kita hidup beribadah, kita hidup melayani, kita hanya menyaksikan, saudara-saudara. Gereja mempelainya menyaksikan bagaimana di pihak dunia ini merupakan pemusnahan, bagi kita keselamatan yang sempurna, ya, pembelaan yang sempurna, keselamatan yang sempurna. Dunia dimusnahkan, gereja Tuhan menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, inilah kita syukuri, saudara-saudara. Makanya sampai ayat dia bilang Allah adalah kota benteng kita. Tentu mulai sekarang, kalau kita percaya bahwa Allah adalah kota benteng kita, ke sana kita pergi, ke sana kita lari, ke sana kita berharap, ya, pergilah, datang kita kepada Tuhan berdoa. Hanya itu kota benteng kita di dunia ini. Tidak bisa apapun di dunia kita buat yang mampu membentengi kita. Yang kedua, karena Allah kota benteng kita, kita hanya pandang bagaimana Tuhan melakukan pemusnahan. Tapi bagi kita, bagaimana Tuhan mengadakan pembelaan bagi kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita berkata bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, Allah adalah kota benteng kita. Yang pertama pergi, yang kedua pandang, saksikan, lihat bagaimana Tuhan akan mengadakan pemusnahan. Tuhan bertindak bagi dunia pemusnahan, bagi kita pembelaan sempurna dari Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Diamlah. Ayat 11. Diamlah. Ya. Diamlah. Apa artinya diam? Ya, tidak mengandalkan kekuatan kita. Itu namanya diam. Nggak ada yang bisa kita andalkan. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita tidak merasa mampu. Jangan Tuhan katakan diam, kita nggak mau diam. Kita merasa mampu, ya. Kita merasa sanggup, ya. Kayak Lot, Tuhan katakan, Lot kau di sana. Tapi Lot banyak kali usulnya, ajarlah Tuhan, jangan di sana saja. Nggak mau diam, saudara-saudara. Nggak mau taat. Seharusnya kalau Tuhan katakan, Lot kau ke kota sana, iya Tuhan, dia berdiam di situ. Tapi Lot enggak, janganlah. Baiklah aku pergi ke sana saja. Enggak mau berdiam diri, enggak mau taat, enggak mau dengar-dengaran. Risikonya sangat berbahaya, saudara-saudara. Ya, makanya yang dibilang diamlah. Ya, taat kalau Tuhan katakan, ayo berdiam diri. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan merasa mampu, jangan merasa hebat, saudara-saudara. Jangan merasa kuat. Itu namanya diam. Ya, itu berulang-ulang bangsa Israel ketika menghadapi Laut Beram. Tuh katakan kalian diam saja. Aku yang berperang, aku yang bertindak. Sama ketika kita melihat nanti keadaan bumi ini berubah, gunung-gunung bergoncang, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Dan kita berdiam diri. Ya. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan berharap kepada apapun, saudara-saudara, di luar dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdiam. Ya, andalkan Tuhan, itu orang berdiam itu mengandalkan Tuhan. Tuhan adakan perlindungan. Coba bangsa Israel suruh diam, semua diam, hanya Musa angkat tongkatmu. Musa angkat tongkatnya, Laut Beram bisa berhenti. Ya. Kita melihat, saudara-saudara, keadaan-keadaan di dunia ini. Ya, kita tidak tahu keadaan di dunia ini sudah dirancang begitu hebat, saudara-saudara. Ya, gampang kali keadaan-keadaan sekarang. Kalau intinya dunia ini kan dibawa, saudara-saudara, kepada satu kerajaan, satu agama. Itu satu saat akan terjadi. Sudah mulai sekarang digadang-gadang mau diapakan seluruh dunia akan dibawa hanya satu agama saja, satu kerajaan saja.
Dan kalau saya lihat di berita-berita di luar, itu sedang digadang-gadang, sedang dipersiapkan dengan keadaan ekonomi, kegoncangan. Ya, kalau sudah terwujud, saudara-saudara, satu saja kerajaan di dunia, satu saja agama di dunia ini, udah, kita tinggal waktunya saja berangkat, saudara-saudara. Ya, sekarang sudah dipersiapkan itu, sudah dipersiapkan matang, tunggu waktunya saja. Ya, makanya bagi kita, pergilah, pandanglah. Yang ketiga, diamlah. Ya, kita diam biar tangan Tuhan yang kuat. Seringkali dikatakan kalau kita lipat tangan Tuhan yang bekerja. Ya, tapi kalau kita tidak mau lipat tangan, kita merasa mampu, tapi sampai Tuhan silakan. Kayak Lot. Silakan Lot. Oh enggak Tuhan, aku kesana, sudah aku silakan, aku pilih ke gua sana lah Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa, enggak boleh, aku tepat saja. Pilihan kita kemarin sudah selalu kita berbicara tentang pilihanmu Lot. Kalau Tuhan katakan ayo di sana, kalau kau enggak mau nanti tanggung risikonya. Dia berangkat, saudara-saudara. Enggak mau dia tinggal di kota yang Tuhan tunjukkan, ke tempat yang Tuhan. Enggak mau diam dia di situ. Berangkat, saudara-saudara. Akibatnya kesukaran sampai Tuhan tolak beberapa generasi itu tidak boleh menjadi umat Tuhan karena nggak mau berdiam. Ya, karena apa yang terjadi di zaman Lot itu juga terjadi bagi kita di hari-hari terakhir. Kita berdiam diri. Ya, sering kita bilang Tuhan, tidak ada kemampuanku, jujur tak ada yang bisa kuandalkan dari diriku, tak ada yang bisa kuharapkan dari dagingku. Yang kuharapkan hanyalah Tuhan. Daging ini hanya untuk membuat kita makin jauh dari Tuhan. Banyak kita berdiam diri. Ya, banyak kita berdiam diri. Yang terakhir, yang keempat, ketahuilah. Ya, ketahuilah ayat 11. Diamlah, berdiam diri kita. Jangan merasa mampu, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Berdiam diri supaya Tuhan yang melakukan perkara besar. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan katakan ketahuilah. Ya, pahamilah, sadarilah, ya, bahwa Tuhan itulah yang ditinggikan. Ini ajakan juga. Kita pahami, kita sadari, semakin kita meninggikan Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Makanya kita harus mengetahui ini, harus kita sadar bahwa Allah yang harus ditinggikan, Allah yang harus disembah. Kalau itu kita lakukan, saudara-saudara, maka Allah akan menyertai kita. 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ya, penyertaan Tuhan itu membuat kuat kita, saudara-saudara. Ketahui, pahamilah. Ya, sadari bahwa Allah adalah yang ditinggikan. Ya, Allah yang disembah, Allah yang kita puji. Jangan kita, saudara-saudara, menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, jangan kita menyangkal Tuhan. Ya, justru keadaan di dunia semakin goncang. Ketahui, sadarilah, pahamilah, Allah itu yang ditinggikan. Hanya Allah yang ditinggikan, Allah yang disembah, agar kita merasakan Tuhan yang selalu menyertai kita, menjadi kota benteng kita. Ya, makanya malam ini Bapak Ibu saudara-saudara, jadikanlah, ya, berikanlah diri kita untuk berada di dalam Allah, karena dialah kota benteng kita. Walau dunia ini akan berubah, gunung-gunung goncang, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Pemazmur ini dibilang tadi, sebab itu kita tidak akan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena kita sudah pergi. Ya,
sudah pergi kita berdoa, beribadah, melayani Tuhan, pergi mengikut Tuhan, memandang perbuatan Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan. Bagi orang berdosa, bagi dunia tindakan Tuhan untuk mengadakan pemusnahan, tetapi bagi kita tindakan Tuhan memberikan keselamatan yang kekal. Kita berdiam diri, jangan merasa mampu, jangan merasa kuat. Semakin kita banyak berdiam diri, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam hidup kita. Dan yang keempat, ketahuilah bahwa Dia Allah yang ditinggikan. Sadari hanya Tuhan ditinggikan, tidak ada siapapun di dalam hidup kita, karena Dialah yang disembah, Dialah yang kita agungkan. Dia akan selalu menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Penyertaan Tuhan membuat kita tidak binasa. Bersama-sama dengan dunia akan goncang ini. Justru penyertaan Tuhan yang sempurna memberikan perlindungan yang kuat bagi kita. Mari malam hari ini, karena kita mau datang di hadapan Tuhan. Dunia ini bukan tempat kita, dunia ini hanya sementara. Di dunia ini tempat kita latihan untuk satu saat kita masuk di sorga, kita beribadah menyembah Tuhan untuk selama-lamanya. Kita naikkan pujian kita meskipun Tuhan tak menolongku. Coba dibikin si Erik yang tadi, ya, supaya kita